Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini, yang sangat menyenangkan ini, kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah, terus melatih diri kita untuk meningkat kualitasnya, ya, sehingga kita juga terus mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rekan-rekan sekalian, di kesempatan kali ini kita sedang menghadapi tahun baru Islam, ya, layaknya tahun baru Masehi, ya. Kita tahun baru Hijriyah. Di dalam Islam itu Hijriyah. Kalau Masehi itu disandarkan kepada kelahiran Nabi Isa alaihi salam, ya. Saudara kita menyebutnya Yesus, ya, Al-Masih, ya. Sedangkan di dalam Islam tahun barunya adalah Hijriyah, yaitu disandarkan kepada hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ya, jadi nanti kita akan mencoba melihat sejarah, ya, sekilas saja, ya. Kemudian kita juga melihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hijrah, dan lantas kita bisa mengambil pelajarannya, ya. Kesimpulannya berupa pelajaran yang mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik kita ambil, kita lakukan, kita tiru, kita modifikasi, ya, kita sempurnakan. Sedangkan yang tidak baik, yang berakibat merugikan, kita berusaha untuk meninggalkan. Jadi rekan-rekan, seperti ini, ya. Hijrah itu adalah bahasa Arab, ya. Hijrah itu bahasa Arab. Tetapi di dalam Al-Quran bentuk kata hijrah atau al-hijrah, ya, itu tidak ditemukan. Meskipun derivasi dari kata hajaro, dari kata dasar hajaro, hijrah, itu ditemukan di beberapa Al-Quran, di ayat Al-Quran, sekitar diulang sekitar puluhan kali, ya. Insya Allah sekitar 32-an kali kata hijrah itu diulang di dalam Al-Quran, ya. Lah, kemudian kita akan memahami apa itu sebenarnya hijrah. Jadi hijrah itu kalau kita melihat kamus Al-Quran didefinisikan sebagai mufaraqatul insan ghairahu imma fil badan awil lisan awil qalb. Jadi yang disebut hijrah itu adalah berpisahnya seseorang dengan yang lain, baik berpisah secara fisiknya, berpisah secara lisannya, maupun berpisah secara qalbnya atau hatinya, ya. Maka dari situ nanti kita akan melihat, ya, hijrah itu konteksnya di dalam ayat Al-Quran. Dalam konteks kali ini, ya, adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi begini rekan-rekan sekalian, Nabi itu lahir tahun 570 Masehi, ya. Kemudian diangkat menjadi Rasul, ya, mendapat wahyu untuk menyampaikan Al-Quran itu umur 40 tahun, ya. Jadi sementara hijrah itu, ya, yang itu kalender hijriah berdasar pada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu
Hijrah itu sendiri terjadi pada tahun 622 Masehi. Ya, 622 Masehi. Jadi kalau Nabi itu diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, ya, maka kalau 622 itu sekitar 12 atau 13 tahun sejak menjadi Rasul, Nabi hidup di Mekah. Ya, kemudian pada tahun 622 itu Nabi hijrah ke Madinah. Ya, lah penyebab hijrahnya sendiri karena sekalian. Jadi hijrah itu pindah tempat atau migrasi ya. Jadi berpindah karena ada sesuatu yang membuat Nabi itu berpindah ya. Bahkan sebenarnya perpindahan tahun 622 dari Mekah ke Madinah itu perpindahan yang kedua sebenarnya, atau hijrahnya Nabi, migrasinya Nabi yang atau hijrahnya umat mukminin yang kedua. Yang pertama itu terjadi pada sekitar 7 tahun sebelum hijrah ke Madinah itu, yakni sekitar Nabi baru diangkat menjadi Rasul, kemudian 3 tahun menjadi Rasul, itu tekanan, intimidasi, gangguan, ancaman ya dari kafir Quraisy ya, terutama para pentolannya itu sangat tinggi, intensitasnya sangat tinggi sehingga Nabi memerintahkan pada beberapa sahabatnya untuk hijrahnya ke Ethiopia, ya, hijrah ke Ethiopia atau Habasyah namanya ya. Jadi di situ di Ethiopia atau di Habasyah ini ada seorang istilahnya itu raja. Rajanya itu non Muslim, namanya Raja Negus atau Raja Najasyi, ya. Ini orang non-muslim kalau kita melihat cerita sejarah, ya. Lah, di sini jelas rekan-rekan sekalian, hanya sekilas saja ya. Jadi pada saat itu berarti Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mencari perlindungan ke Raja Negus yang non-muslim tadi. Berarti di sini kalau kita mengacu pada sejarah bahwa berwali kepada non-muslim itu diperbolehkan, yaitu non-muslim yang baik, ya. Yang dilarang itu adalah non-muslim yang memerang, yang mengusir, ya, yang berusaha membunuh Nabi, yang berusaha memadamkan Islam, yang seperti itu, kafir musyrik Makkah itu, ya. Itu yang dilarang oleh Allah. Di Al-Quran disebutkan memang tidak apa-apa, ya, berwali kepada non-muslim yang tidak memerangimu dalam agama, yang tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, itu tidak apa-apa, ya. Lah, kembali lagi ke hijrah tadi rekan sekalian. Jadi itu terjadi pada sekitar 3 tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul, setelah menjadi Rasul itu. Nah, kemudian pada tahun 622 itu hijrah yang kedua, ini Nabi ikut. Yang pertama tadi Nabi nggak ikut. Yang kedua ini Nabi ikut, ya. Itu tadi. Jadi karena ancaman, intimidasi, ya, Nabi mau dibunuh, ya, mau disiksa, ya. Sangat bisa jadi di situ pada saat itu posisi Nabi itu masih lemah, ya. Posisinya Nabi ini masih tidak kuat gitu. Maka lantas beliau mencari kota lain, ya, untuk mencari dukungan. Ada pendapat yang lain mengatakan orang-orang Madinah itu pernah kontak dengan Nabi, ya, pernah kontak dengan Nabi, kemudian mengimani Nabi, percaya kepada Nabi, lantas mendengarkan Nabi diintimidasi, difitnah, mau diancam dibunuh, ya, maka diundang itu Nabi. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi diundang untuk datang ke Madinah, untuk pindah saja, untuk hijrah saja, ya. Maka lantas Nabi dan para sahabatnya itu hijrah, ya. Jadi itu intimidasi, tekanan, mau dibunuh, itu yang faktor yang sangat menonjol di dalam hijrahnya Nabi atau migrasinya Nabi itu. Lah itu disebutkan, diceritakan di dalam Al-Quran tadi, surat Al-Hasyr, surat 59, ayat 8 yang sudah saya baca di depan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ya,
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Di situ disebutkan ya, orang-orang yang membutuhkan, yang fakir, yang membutuhkan, yang hijrah, muhajirin itu ya, hijrah setelah mereka itu diusir dari kampungnya dan dari propertinya, rumahnya, harta bendanya, mereka diusir. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka itu diusir dari kampungnya, kampung halamannya sendiri, dan otomatis kendaraannya, harta bendanya, propertinya semuanya ditinggal itu oleh mereka, oleh kaum muhajirin ini. Mereka itu bayangkan ya, ini tentu sangat berat sekali, jangankan meninggalkan properti, rumah, harta begitu banyak. Ya, wong kadang kita itu diminta 100.000 aja kadang berat. Itu apalagi orang muhajirin itu meninggalkan, digambarkan tadi ya, meninggalkan harta bendanya, ya, propertinya dan lain sebagainya, ya. Maka mereka itu rela meninggalkan itu semua, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dari Allah dan ridhonya, ya. Kemudian mereka menolong Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian sama Allah disebutkan mereka lah orang yang benar. Jadi mereka itu digambarkan memang di ayat itu dizolimi mereka, ya, disiksa, dizolimi, ya, diintimidasi, bahkan mau dibunuh. Jadi mereka lantas hijrah itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari peristiwa hijrah ini kita akan mencoba mengambil ibrah atau hikmah, ya, pelajaran untuk kita saat ini dari peristiwa hijrah dan ayat Al-Quran itu, ya. Yang pertama, misalkan kita mencoba membuka ayat surat Al-Hasyr lanjutannya tadi, ya, surat 59 ayat 9. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, dijelaskan pelajaran yang pertama dari ayat itu adalah berbagi dan mengutamakan orang lain yang saudara kita seiman yang memang di situ kondisinya, keadaannya memang membutuhkan, lebih membutuhkan, ya. Jadi di situ diceritakan Ansor, orang-orang Ansor. Ansor itu orang asli Madinah yang menerima senang hati, cinta kepada orang muhajirin yang datang kepada mereka. Mereka mencintai yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka mencintai orang muhajirin itu. Kemudian mereka nggak mengharapkan apa-apa, ya, dari orang muhajirin itu, nggak mengharapkan apa-apa, nggak mengharapkan imbalan apa-apa, ya. Bahkan mereka itu mengutamakan orang muhajirin itu di atas diri mereka sendiri, meskipun diri mereka itu sedang membutuhkan. Jadi aslinya butuh mereka itu, tetapi mereka mengutamakan saudaranya, ya. Itu kemudian ditutup ayat itu, barang siapa yang dipelihara kekikiran, barang siapa orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya, selamat dari kekikiran dirinya, maka dialah orang yang sukses, ya. Jadi kadang rekan-rekan sekalian kita itu, ya, sudah jelas, sudah tahu kita itu sedang butuh, memang butuh, tapi kita punya harta, punya uang tapi tidak dibelanjakan. Nah, itu berarti orang yang tidak selamat dari kekikiran dirinya. Ya, menurut saya tadi, orang yang sukses itu orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya itu. Ya, yaitu orang yang ketika butuh ya dia belanja, meskipun belanjanya tidak semua kemudian boros, enggak. Ya, redaksi Quran yang lain tuh wa anfiqu mimma razaqnahum. Jadi yang diinfakkan itu sebagian dari harta yang diberikan Allah kepada mereka, sebagian. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah ini adalah seperti diceritakan di dalam surat Muzammil, surat 73 ayat 10, ya. Di situ diberitakan oleh Allah,
wasbiru ala ma yaqulun, ya. Wasbir ala ma yaqulun wahjuruhum hajron jamilan. Menggunakan kata hijrah, ya. Orang-orang yang olok-olok, caci maki, memfitnah, menggibah, ya. Jangan sampai membuat kamu itu berpaling dari visi misi hidupmu itu. Ya. Jangan sampai itu. Kamu harus wasbir ala ma yaqulun. Kamu harus tabah, harus sabar, harus berjalan pada on the right track Anda. Ya. Bahkan rekan-rekan sekalian, semacam olok-olok atau fitnah-fitnah dari orang-orang kafir, ya, itu sebenarnya lebih rendah lagi dari laghun namanya. Oleh Quran di surat Al-Mu'minun itu, yang laghun saja kita diperintahkan, orang yang bermukmin yang sukses itu orang yang bisa berpaling dari al-laghwu itu, yang kesia-siaan. Jadi kalau olok-olok ini sudah lebih rendah lagi, maka mesti kita bisa lebih menyikapi lagi itu. Ya, artinya jangan sampai olok-olok, caci maki, fitnah, ya, tuduh menuduh itu menyelewengkan kita dari target visi misi hidup kita. Wasbir ala ma yaqulun, kemudian hijrahlah, berpisahlah dari mereka dengan cara yang baik. Jadi tidak perlu frontal, jadi tidak perlu kita membalas olok-oloknya, itu nggak perlu, ya. Yang lebih baik adalah sabar, tetap, ya, bahkan dibalas dengan prestasi itu malah luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran dari hijrah ini adalah disebutkan di surat Al-Mudaththir ayat 5, insyaallah kira-kira, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Fahjur ini juga dari kata hijrah, hajarah, fahjur, fi'il amar, perintah, ya. Dan perbuatan dosa fahjur, tinggalkanlah, ya. Jadi dosa itu sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, mencelakakan diri kita sendiri. Apapun yang membuat diri kita celaka, rugi, ya, sengsara, itu sebenarnya adalah dosa. Kata Allah, wahjur, tinggalkan. Jadi kita melakukan, ya, mulai dari cara kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak itu berbeda. Beda, pisah. Jadi kan pisah itu kan hijrah itu. Wahjur, jadi warujza fahjur, dan perbuatan dosa, kerugian, kesalahan yang membuat kita celaka itu tinggalkanlah, ya. Kita harus belajar dari pengalaman hidup kita. Katanya orang yang cerdas itu atau orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak terjatuh pada lubang dua kali. Artinya manusia itu mesti mengambil pelajaran dari pengalaman dirinya maupun orang-orang yang di sekitarnya, dan termasuk sejarah. Ya, yang terakhir rekan-rekan sekalian, pelajaran dari hijrah itu Allah menjanjikan memang orang-orang yang hijrah, ya, seperti diceritakan di surat An-Nahl surat 16 insyaallah ayat 41 itu, ya, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Jadi orang-orang yang hijrah di jalan Allah setelah mereka dizolimi, setelah mereka disiksa, dizolimi, diancam, pokoknya dianiaya lah, ya, maka kata Allah, janji Allah, lanubawwi annahum, sungguh-sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia. Lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Di dunia aja Allah janji orang yang berhijrah di jalan Allah itu akan diberi kehidupan yang baik di dunia ini, bahkan sejak di dunia ini. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat tahun baru. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.